Tapi nggak tahu memang mahar itu diterjemahkan mas kawin karena itu wajib walau dari cincin besi. Jadi aku nikahi kamu dengan mas kawin sekrup juga. Iya kan, loh, cincin besi kan sekrup boleh, iya sekrup, loh, sekrup itu kalau satu truk udah cukup banyak, Oh ya. iya udah miliaran gitu ya. Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di Femcast Family Podcast. Aku Ya. tanyain ya. Aku jawab ya nak. Yeay. Alhamdulillah. Kita kembali akan ngobrol-ngobrol lagi Iya. seputar masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman kirim melalui DM di Instagram. Hari Banyak ini- banget sih ya memang, tapi kita mana yang dahulu dulu, tapi mohon maaf ke atas kesabarannya karena terlalu banyak yang masuk, jadi nanti ini aja barusan masuk lagi. Nanti tolong bersabar. Iya. Dan kita memang akan diklarifikasi untuk disatukan tema-tema yang sama supaya nanti satu jawaban bisa untuk banyak Iya. pertanyaan. Jadi bukan hanya menjawab pertanyaan si pengirim, tapi Iya. juga bisa buat pelajaran bagi pendengar yang lain. Iya. Kali ini episode-episode sebelumnya kan kita udah membahas seputar pernikahan, hubungan suami istri. Iya. Iya. Kali ini nggak jauh-jauh juga, tapi mungkin agak sensitif. Iya, apa itu? Tapi anehnya tuh banyak yang tanya di DM, Iya. yaitu tentang perselingkuhan dan pernikahan siri. Iya, itu masih masih hubungan suami istri juga, Iya. cuman hubungan suami istrinya orang. Ya. Makanya kan nggak jauh-jauh Iya. gitu. Iya. Ada yang jauh juga karena perselingkuhan tidak mesti yang Oh, iya, dengan yang dekat benar-benar. kan, bisa juga dengan yang jauh. Oke. Iya, Mau langsung pertanyaannya? boleh. Jadi yang pertama, Ustadz, suami saya sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan saya. Iya. Sebenarnya saya pernah memberi izin suami untuk berpoligami dengan syarat perempuan itu harus lebih tua dan saya yang mencarikan. Baik banget. Ya. Tapi perempuan ini usianya sepantaran dengan kami. Bukankah kalau suami harus memenuhi syarat yang diajukan istri, Ustadz? Ya, pertama tentang perselingkuhan harus dibahas dulu karena ada banyak faktor. Perselingkuhan itu bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Karena tidak bisa disalahkan hanya dari pihak laki karena selingkuhnya kan dengan perempuan. Jadi ya dua-duanya, maka azani wa zaniat. Pezina laki itu dengan pezina perempuan. Dan asoleh wa solihat. Coba dibaca surat An-Nur coba. An-Nur ayat 26 ada 2 ayat bahwa kenapa kalau orang itu berbuat salah itu dua-duanya salah, baik laki. Jadi kalau ada WTS pasti ada PTS. Kalau ada pelacur laki ada pelacur perempuan dalam pengertian karena sama-sama berbuat salah. Gitu. Maksudnya yang salah yang selingkuhannya? Dua-duanya. Maksudnya Dua-duanya. yang berselingkuh, Yang berselingkuh, dan istrinya selingkuh. enggak. Ini faktor eksternal ya. Coba. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, Iya. dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, Ya. dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Ya. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Ya. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Ya, sebetulnya saya hanya ingin sampaikan 2 hal. Satu, bahwa ini pesan moral. Kalau Anda orang baik, tentu yang dicari adalah yang baik. Artinya kalau dia taat beragama, pasti carinya orang yang sudah taat beragama juga. Nggak mungkin orang paham agama kok mencari pasangan yang tidak taat kepada agama. Ini pesan moral. Ya, pesan moral. Artinya kalau memang kita melihat, mohon maaf, ada seorang yang paham agama kok, karena orang menikah itu bukan sekedar mencari pasangan, tapi mencari ibu bagi anak-anaknya. Gitu. Yang kedua, ini juga menunjukkan hukum bahwa orang yang melakukan perbuatan maksiat dalam hubungan laki dan perempuan dalam perselingkuhan, maka dua-duanya salah. Jadi selingkuh itu tidak bisa disalahkan hanya pihak laki-laki, pihak perempuannya, wong selingkuhnya juga berdua. Nah, ini menunjukkan demikian juga kalau hubungan yang resmi,
suami istri yang resmi, yang soleh dengan solihat itu, maka dua-duanya juga berpahala. Nah, maka hubungan suami istri bisa berpahala, hubungan laki perempuan bisa berdosa. Satu karena ada ikatan nikah, satu karena perselingkuhan. Satu surgawi, satu neraka. Artinya ini menunjukkan ayat ini. Nah, sekarang kita koreksi kembali kenapa terjadi perselingkuhan. Poin pertama adalah sebaik-baik laki-laki adalah untuk istrinya dan keluarganya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anakmu, bukan kepada istrinya orang itu. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua juga sebaik-baik istri itu yang menyenangkan suami. Biasanya dua-duanya ini terjadi. Kadang-kadang para suami lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Nah, kadang-kadang terutama curhat. Nah, selalu saya nasihatkan kalau seorang istri curhat nggak didengar, itu biasanya dia akan curhat kepada suami orang lain. Makanya kalau istri curhat sudah 12 kali, anggaplah baru pertama kali dengar. Karena inilah senangnya perempuan. Kadang-kadang pagi ceritain, sore ceritain lagi, pagi ceritain, sore lagi. Ya, jadi, dan itu kepuasan, bagaimana didengar ceritanya. Padahal 12 tahun yang lalu aja diulang-ulang lagi, nggak masalah. Dan itulah sifat wanita yang lebih dominan, dan itu lebih dimiliki wanita daripada laki-laki. Tentu tidak semua wanita. Nah, itu. Demikian juga kadang-kadang kalau suami tidak mendapat pelayanan yang baik di rumah, maka dia akan cari pelayanan di luar karena kompetitornya selalu banyak. Kenyataannya kan kompetitornya banyak. Mohon maaf. Jadi banyak jumlah wanita kan lebih banyak daripada laki-laki. Kadang-kadang egonya sangat kuat laki-laki itu. Artinya apa? Egonya kuat karena kelor tidak selebar daun dunia, maksudnya wanita tidak selebar daun kelor. Ya, itu yang saya maksud. Nah, tapi karena ini serba bolak-balik pertemuan semuanya kan jadinya keliru seperti itu. Nah, jadi harusnya kan ke istri sendiri, ke istri orang kan jadi itulah jadi masalah. Nah, jadi sekali lagi memang penting untuk dicatat kembali, jangan-jangan memang suami itu tidak terlayani baik dengan di rumahnya. Nah, makanya saya selalu nyaran. Juga bukan menjadi pembenaran. Nggak bisa. Itu ini faktor internal dulu. Ya, artinya internal dulu. Titik salahnya di mana atau titik mulanya di mana, itu semuanya. Yang kedua ada faktor eksternal juga. Faktor eksternal mungkin yang paling utama adalah dia tidak paham tentang agama. Karena keberagaman keberagamaan seseorang itu akan memaksa diri untuk bagaimana taat kepada Allah, dia menjauhi dari kemaksiatan. Nah, jadi karena perselingkuhan itu luar biasa, apalagi terjadi perzinaan dalam Islam itu hukumnya itu berat sekali. Double. Iya, double. Kalau sudah nikah itu mukson, beda dengan ghairu mukson. Artinya sama-sama orang berbuat zina, kalau itu sudah punya pasangan dengan yang belum, itu sangat beda hukumannya. Ya, itu dari sini maka tolong dikoreksi kembali. Lalu bagaimana kalau mengizinkan suaminya untuk nikah lagi? Masalah poligami memang masalah yang tidak mudah karena harus berdasar dengan pemahaman yang benar. Supaya orang tidak semena-mena untuk semangat berpoligami, tapi semangatnya bukan semangat syariat, tapi semangat syahwat. Itulah sebabnya mungkin istri tadi itu memberi warning. Kalau memang mau nikah lagi ya harus yang lebih tua. Lebih tua, karena jangan hanya cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih baino, lebih seksi, lebih mulus, lebih. Kalau begitu dorongannya syariat atau syahwat. Itu jadi ya. Jangan kok yang jawab itu. Itu namanya suudon. Nah, itu namanya menuduh. Ya, itu busuk hatinya kalau gitu. Ya itu. Walaupun tidak ada syarat bahwa untuk nikah lagi itu harus lebih tua. Ya. Tapi ideal memang kalau mau nikah lagi itu sebaiknya yang mencarikan istrinya. Malah itu saya sebaiknya tuh ya, sebaiknya begitu karena jalannya pasti jalan dengan sesuatu yang fair, artinya sesuatu yang clear. Kalau enggak, biasanya sudah ketahuan selingkuh baru nikah lagi. Nah, ini kan berangkatnya. Ini berdasarkan pengalaman. Bukan semua begitu, tentu tidak. Yang lebih penting lagi yang harus dicatat dari sekian banyak. Ini pengalaman empiris dari banyak orang itu biasanya tidak berhasil kalau tidak dalam satu fikroh. Nah, jadi kalau mau
mohon maaf nikah lagi itu dalam satu member pengajian, jamaah pengajian yang sama. Dia ngaji bareng dari suami istri dan para istri-istrinya itu ngajinya bareng di satu tempat, kalau perlu satu ustadz. Nah, kenapa? Kalau beda-beda itu yang terjadi banyak konflik gitu. Karena semuanya semangatnya baik. Sisi lain nanti cari menangnya sendiri. Kalau mau surga itu pintu keempat dari wanita yang merelakan untuk suaminya nikah lagi. Itu dalil untuk suami. Dalil untuk istri, siapa yang dia nikah lebih dari satu tidak adil, maka dia akan berjalan miring di hari kiamat. Semuanya saya cari. Kalau ngajinya beda-beda jadi yang diterima beda-beda. Gitu. Tapi kalau sama, insya Allah. Apalagi dalam pengawasan satu ustadz, satu murabi, satu kiai, sehingga nanti semuanya atas ridho semuanya. Itu semuanya. Nah, itu sebetulnya poligami di zaman Rasulullah karena semuanya atas kajian bersama Rasulullah, sehingga semua masalah itu jadi tertampung di satu tempat. Nah, jadi bahwa seorang istri boleh nggak mengajukan gitu? Boleh. Nah, mengajukan tentang saya mau, syaratnya begini. Ya, karena seandainya nanti istri itu sudah tidak nyaman dengan dia di poligami tadi, karena tidak nyaman itu mengajukan, karena sudah tidak bisa menjalaninya, maka mengajukan cerai pun. Ya, dengan syarat-syarat. Jadi memang mungkin lebih baik, ini lebih ideal kalau istri yang mencarikan pertama. Terus yang kedua satu fikroh. Satu fikroh itu satu kajian, satu pemahaman. Kalau perlu, kalau gampangnya sekarang itu satu kelompok pengajian, satu majelis taklim yang sama. Ya, sehingga semuanya dengan berangkat dengan pemahaman yang bareng. Ya, gitu. Terus yang ketiga, istri boleh mengajukan syarat-syaratnya itu. Boleh. Tapi kalau ini pertanyaannya lebih ke kalau suami itu harus memenuhi syarat itu atau enggak? Iya dong, penuhi. Kalau memang istri maunya seperti itu, ya kita penuhi seperti itu. Karena itu syarat yang memang dibenarkan, artinya tidak ada sesuatu yang misalnya kalau syaratnya melanggar agama itu nggak boleh, ya gitu. Syaratnya kamu harus saya racun dulu, nggak boleh gitu. Karena madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, gitu. Kalau nggak mau dimadu ya saya racun. Nah, ya istrinya gini, saya mau dimadu, tapi kamu saya racun dulu lah, itu sudah nggak beres kan. Gitu, ya. Jadi kalau selama syaratnya itu baik-baik aja ya sebaiknya dipenuhi. Harusnya dipenuhi. Maka dari sinilah pentingnya untuk niat untuk nikah itu adalah untuk ibadah. Penting. Karena niatnya untuk ibadah, maka semuanya untuk pengabdian kepada Allah. Jangan sampai banyak orang yang menyesal. Berapa banyak para pelaku poligami akhirnya ngeluh gitu. Wow, sampai nasihati orang kalau bisa jangan ikutin saya, jangan ikutin saya. Berat itu semuanya. Ternyata dia dari awal tidak dimulai dengan hal yang baik. Tentu, karena kalau hanya masalah kesejahteraan itu gampang. Ayah ini kalau mau istrinya 10 pun mampu, apalagi di Jogja kasih cat rice, nasi kucing maksudnya itu, dikasih menu 5 karak, kerupuk, kubis, kangkung sama kecap saja. Berapa sehari itu hidup di Jogja 20.000 satu orang udah cukup. Itu 20.000 untuk makan kenyang bisa, bahkan cuman 10.000 aja bisa kalau nasi kucing itu kan sudah bisa kenyang. Jadi kalau nikah 10 kan cuman paling cuma 50.000. Artinya apa? Cuma dengan berapa? 20 kali 5, 100.000 sehari, masuk nggak kuat. Tapi membahagiakan yang sulit. Jadi itu masalah bukan secara kesejahteraan dari segi materi, tapi juga bagaimana membuat, makanya bahasanya adalah sakinah, membuat orang jadi tenang, damai, rasan, senang gitu. Nah itu yang susah. Ya, susah itu. Jadi bagaimana memang itu harus dipertimbangkan, bukan sekedar hanya mampu membiayai secara lahir, tapi juga secara batin itu semuanya terpenuhi. Tentu kalau adul 100% ya nggak ada, ya, tapi semaksimalnya untuk berbuat, ya namanya itulah pernikahan. Kalau nikah lebih dari satu itu diharapkan memang juga adil dengan kemaksimalan. Ya. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Saya adalah janda dengan 2 anak. Suami saya sudah meninggal.
saat ini ada pria beristri yang ingin menikahi saya, tapi Alhamdulillah. Ya. tapi dia tidak memberitahu dan meminta izin pada istrinya untuk menikahi saya. Singkatnya, dia ingin kami menikah secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana Nikah hukumnya? siri. Ya. Di atas hukum itu ada moral hukum, di atas fikih ada usul fikih. Karena beragama itu adalah tasarruful imam ala ro'yati manutun bil maslahah. Setiap apapun keputusan yang diambil di dalam satu beragama itu harus melihat kemaslahatan, kebaikan untuk semuanya. Secara hukum tidak ada orang mau nikah lagi harus izin istrinya, itu tidak ada secara hukum. Tapi di atas hukum ada moral hukum tadi. Sebaiknya juga diberitahu supaya nanti tidak banyak kebohongan. Karena yang terjadi nanti akan mengakumulasi dosa karena banyak berbohong kepada istri. Itu. Walaupun kebohongan itu boleh kalau memang itu untuk kebaikan bersama. Tapi kalau ini nanti menjadi masalah. Itu satu. Kedua, hukum itu kenapa saya sebutkan ada moral hukumnya. Secara hukum saya ini mohon maaf kalau mau sholat maka harus menutup aurat. Aurat laki-laki itu dari mana? Dari pusar sampai ke lutut. Tapi kalau ada orang imami sholat nggak pakai baju, hanya pakai sarung atau pakai celana panjang karena dari pusar sampai lutut sudah tertutup, kira-kira ada nggak yang mau jadi makmum? Nggak ada kan? Jadi walaupun itu sah jangan dilakukan. Demikian juga nikah siri karena banyak madorotnya. Indonesia itu membuat lembaga KUA, jadi ada kantor KUA, lembaga pencatat pernikahan itu, kantor urusan agama ini. Karena apa? Supaya tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan. Karena dengan nikah siri nanti akan jadi masalah. Pertama, akte kelahiran itu untuk aktenya susah karena tidak jelas secara tercatat resmi. Di negara. Mau nyari sekolah juga nanti perlu akte kelahiran, perlu KK, perlu itu semuanya. Kalau itu tidak tercatat kan jadi masalah. Maka jangan dilakukan. Nikah siri itu dalam kondisi tertentu, oke. Misalnya memang itu nanti untuk menyelamatkan secara syariat dulu, tetapi harus dilangsungkan kepada resmi setelahnya. Artinya mungkin dia seterusnya. Ya, artinya itu hanya jalan darurat karena dikhawatirkan ada maksiat. Misalnya sudah sama-sama senang di luar kota, sudah sekian, sudah susah dibendung nafsunya itu, segera dinikah sirikan supaya nanti sudah resmi dulu. Nanti misalnya segera mungkin kalau sudah ada kesempatan segera diresmikan. Nah, itu oke saja. Artinya dari sisi ini maka nikah siri ini sebetulnya tidak terlalu dianjurkan di negara Indonesia ini. Kenapa? Karena nanti yang dirugikan adalah para wanita. Nah, nanti kalau udah cerai, mohon maaf, pewarisannya susah, perwaliannya susah. Itu aja kan jadi masalah, persaksiannya susah. Itu karena tidak ada bukti-bukti untuk itu, ya. Meskipun secara hukum sahnya nikah itu hanya 5. 1 ada calon, ada wali dari pihak perempuan, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar. Saya tidak tahu mahar kenapa diterjemahkan mas kawin. Mungkin karena yang minta wanita, mas kawin, gitu ya. Kalau yang minta laki-laki jadi dek kawin, ya itu ya. Nah, tapi nggak tahu memang mahar itu diterjemahkan mas kawin karena itu wajib walau dari cincin besi. Jadi aku nikahi kamu dengan mas kawin sekrup, itu sudah boleh. Iya kan? Loh, cincin besi kan sekrup boleh. Iya, sekrup. Loh, sekrup itu, sekrup itu kalau 1 truk sudah cukup banyak. Iya, sudah miliaran gitu. Kan kurang enak gitu dipandang. Sekrup lumayan. Wah, karena dia memang juragan besi. Mas kawin sekrup. Oh, ada yang mas kawin cuman burung kok. Itu ada yang burung labet, ada mas kawin apa itu begitu sah langsung dia koprol. Ya, gitu. Nah, jadi kembali lebih kepada pesan moral saja. Kalau saya lebih menganjurkan kepada yang janda tadi, jangan lakukan sesuatu yang tidak membawa khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri. Baik secara agama oke, tetapi juga dilihat baik secara maisahnya, kehidupannya terjamin. Tapi mohon maaf,
wa akibati amri, akibat sesungguhnya. Ke depannya Ke depannya. Mungkin sekarang mau sembunyi karena istrinya yang sah ini nggak tahu kan. Iya. Jadi mungkin oh yaudah enak kayak gini. Tapi kan Iya. belum tentu ke depannya tuh akan lancar-lancar Iya. aja. Nanti kalau ada masalah sedikit apa segala macam itu menguntungkan laki-laki. Menguntungkan laki-laki. Laki-laki suka cari untungnya, cari egois, suka ya. Makanya ayah nggak suka sama laki-laki. Ya. Ya. Iya. Oke. Oke, kalau itu yang selanjutnya, Ya. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai kondisi saya. Ya. Saya adalah istri kedua dari seorang laki-laki. Kok istrinya gini terus ya. Terus Kami menikah secara siri. Ini kayak lanjutan yang nah itu tadi. malah nikah siri ya. Sampai sekarang suami saya tidak memberitahu istri pertamanya karena merasa Allah belum memberikan isyarat untuk memberitahu istri pertamanya. Yang penting kedua rumah tangganya berjalan dengan baik. Ya. Menurut Ustadz, bagaimana kondisi keluarga saya? Apakah saya harus mematuhi suami untuk tetap menyembunyikan pernikahan atau saya sendiri yang menemui istri pertamanya dan memberitahu dia? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Prinsip sebetulnya mana yang terbaik. Kalau itu nanti diberitahu malah jadi masalah itu. Tapi ini sudah menyimpan masalah dari awal. Karena jelas ketersembunyian di dalam ini. Karena nikah itu sebetulnya tidak ada nikah siri. Itu sebetulnya nggak ada. Secara hukum agama, kalau kamu nikah, maka sembelihlah. Kabarkanlah. Maka diperlukan saksi. Karena nikah itu bukan antar individu, tapi juga antar keluarga, menggabungkan keluarga. Ini sudah salah dari awalnya. Sebaiknya memang tidak sembunyi seperti itu. Banyak madorotnya. Sudah loh. Sesuatu yang disembunyikan itu, insya Allah nanti banyak masalah. Nah, solusinya gimana? Anda lihat mana yang terbaik. Kalau nanti dengan Anda beritahukan akan jadi masalah besar yang tidak bisa terselesaikan, itu maka diperlukan kondisi. Tapi idealnya kalau saya menurut pendapat saya ya harus diketahui. Nah, itu Anda membangunkan macan tidur memang kalau begitu diberitahu langsung itu. Peristiwa mutilasi di Bekasi karena itu. Karena ada beberapa wanita ngaku bahwa hamilnya dengan suaminya. Itu katanya disiri, akhirnya istrinya memotong-motong dibagi-bagi karena ada 3 orang yang ngaku dihamili, jadi dipotong jadi 4 langsung ini bagian kaki kamu ini semuanya. Nah, jadi ini menunjukkan kadang-kadang itu ya karena dipicu orang sehalus apapun dipicu masalah terus terjadi mutilasi seperti itu. Saya tidak tidak menduga atau tidak memprediksikan bahwa ini akan terjadi mutilasi, bukan. Tetapi itu salah satu pemicu jangan sampai kita ada masalah yang seperti itu. Nah, jadi Anda timbang-timbang dulu, apakah dengan diberitahukan nanti siap dengan semua risiko yang terjadi. Karena mungkin ibunya oke, tapi anaknya datang pada Anda bawa celurit kan jadi masalah. Ya itu semua. Inilah sebabnya sekali lagi untuk pernikahan lebih dari 1, apalagi ada nikah siri segala macam itu sebaiknya memang di dalam satu lembaga kajian. Allah yarham Ustadz Arifin Ilham dulu itu mau nikah lagi indah sekali. Karena apa? Karena Teh Yuni sendiri yang mohon maaf itu salut itu. Artinya tidak ada konflik di internal. Dari awal udah baik. Dari awal sudah baik, bahkan dari Teh Yuni sendiri, sehingga ketika melahirkan pun justru anaknya itu yang ngasuh siapa? Yang ngomong yang itu justru istri tua. Itu ideal sekali seperti itu. Ya, salah satu. Ya, tapi tidak semuanya seperti itu. Hanya dan susah nyari wanita yang seperti itu. Ya, gitu. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, suami saya berkali-kali selingkuh dengan perempuan lain hingga berhubungan badan. Saya jadi tidak mau berhubungan badan dengan dia karena takut terkena HIV atau penyakit kelamin lainnya. Saya ingin minta cerai, tapi anak saya mencegah karena posisi saya sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Apa yang sebaiknya saya lakukan, Ustadz? Pertama, kebolehan seorang wanita menolak diajak untuk berhubungan suami karena ada alasan. Alasannya dibenarkan karena dia takut dengan AIDS, takut dengan corona, takut dengan apa yang memang boleh. Itu karena tahu suaminya seperti itu. Yang kedua tentang meminta cerai,
sah kalau Anda sudah tidak nyaman dengan Kondisi perilaku. itu. Ya, karena jangan sampai kita punya suami yang suka maksiat itu. Nah, ketiga sebetulnya bagaimana diusahakan untuk stop suaminya. Artinya yang lalu segera ditobati. Untuk yang kedua pokoknya menyesali, berjanji untuk tidak mengulangi dan menutupnya dengan amal baik. Keempat sebetulnya bisa dimediasi karena orang bercerai ada tanggung jawab ekonomi juga dari suaminya. Iya, suaminya. Dia boleh menggugat cerai dengan cara apa? Ya nanti akan ada, kalau di negeri ini, mohon maaf di Indonesia ini, dia potong gaji disahkan oleh bendaharawan. Nah, jadi bendahara di mana dia lingkungan kerja. Nah, ini cerai itu, maka cerai itu hak untuk anak dan istri yang diceraikan tadi dipotong berapa persen dari gajinya itu. Nah, saya nggak tahu persis berapa persen karena belum pernah ngalami dan insya Allah tidak akan ngalami itu. Nah, jadi sekali lagi solusinya juga seperti itu karena juga jangan sampai berkeluarga itu memendam rasa yang tidak nyaman selamanya. Sekali lagi berkeluarga kan inginnya sakinah, mawaddah, warahmah. Kata sakinah dia merasa tenang, merasa tentram, nyaman. Bahkan saya ulang lagi, ada seorang sahabiah yang nggak nyaman hanya karena wajah suami saja, itu oleh Rasulullah suruh menceraikan. Karena wajah suaminya kayak apa kemarin? Kurma kering. Kayak kurma kering. Kurma biasa aja sudah nggak halus, apalagi ini kering. Nah, gitu. Masih lumayan kurma muda, itu rutov itu masih halus lumayan. Ini kalau sudah kurma tua kering lagi, nah, sudah tua kering lagi. Nah, maka kata Nabi ceraikan istrimu karena kamu tidak sekufu. Nah, karena memang pernikahan itu untuk menjadi rasa nyaman. Kalau enggak gitu nanti mosok pasangannya tidurnya di pos kamling terus, itu ronda terus nggak pernah ada itu semuanya. Baru gitu nyusul suruh tidur di luar, sana tidurnya di sofa. Mosok suami istri satu di sofa satu itu. Nah, karena mungkin ada sesuatu yang nggak nyaman, termasuk batuk terus. Gitu. Sana di luar mana? Batuk belum. Siap tidur dengerin radio keras-keras. Ya kalau itu tidak nyaman. Nah, tapi kalau itu membuat nyaman, oke saja. Gitu. Karena ada pasangan yang senangnya dengerin radio sambil itu semuanya. Ada ya macam-macam. Ada yang sudah di tempat tidur itu nggak bisa tidur kalau dia harus baca buku. Baca buku harus dengan lampu yang terang. Nah, akhirnya tidurnya bukunya itu tertindih-tindih. Itu segala macam. Ya yang penting bagaimana penyesuaian di antaranya. Jadi sebaiknya yang pertama mungkin kalau masih mau dilanjutkan bisa diingatkan, cari solusi dengan cara mencari orang ketiga. Orang ketiga yang harus mendamaikan, yang tahu itu adalah orang yang alul hal wal aqd. Orang-orang yang memahami agama dan juga dia ahli-ahli hukum. Ya. Nah, itu yang disebut dengan walijah. Walijah adalah tempat berpulangnya masalah. Kalau dulu Rasulullah. Kalau sekarang dalam surat dibaca Al-Imran 118 itu 118. Ya. Jadi ada teman setia. Teman setia adalah sesuatu yang jadi walijah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu. Ya, jadi teman kepercayaan, tempat berpulangnya masalah, tempat walijah, tempat curhat segala macam. Jangan orang yang tahu agama, karena solusinya akan beda. Nah, terus? Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu, mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Ya, artinya apapun solusi yang diberikan kalau orang itu nggak ngerti agama, pasti akan jauh dari agama. Itu. Karena ada orang curhat suaminya selingkuh, nasihatnya apa? Ya kamu balas dong. Selingkuhlah juga. Iya, kamu juga selingkuh. Sampai di satu tempat, ini betul-betul terjadi. Ada yang curhat saya. Dia itu sengaja ingin berselingkuh dengan, untuk balas selingkuhnya suami, itu tiba-tiba ketemu di reception hotel. Yang seini dengan suami siapa, ini dengan istrinya selingkuh, siapa. Ya, selingkuh dibalas dengan selingkuh. Padahal dalam Islam tidak boleh seperti itu. Wala tastawil hasanah. Coba dibaca surat Al-Fusilat ayat 34. Jangan sampai kejelekan dibalas dengan kejelekan. Fusilat surat ke-41 ayat 34. Itu. Wala tastawil hasanata wala sayiat.
idfa billati hiya ahsan. Ya. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Satu orang baik dengan orang jahat itu harus beda. Kalau sama berarti sama-sama jahat. Maka kalau kamu ada orang selingkuh, jangan dibalas dengan selingkuh. Kecurian jangan ganti mencuri. Loh, kamu kok ngambil mobil saya? Mobil saya juga dicuri orang. Kamu kok ngambil sendal saya dicuri orang. Sering terjadi di masjid. Habis Jumatan atau habis sholat berjamaah, kok habis pengajian, loh kok sendalnya dia pulang terakhir nggak kebagian sendalnya hilang. Oh, ini ada yang jelek terus dipakai. Itu Anda kecurian ganti mencuri. Oh, ini ketukar. Siapa yang bilang ketukar? Nggak boleh. Pulang harus nyeker. Artinya nggak boleh pakai itu. Karena tidak boleh satu kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, terus tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ya, jadi kalau ada kejahatan, nolaknya dengan cara baik. Ini kalau kita mau amar ma'ruf, penting. Nahi mungkar, penting. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan cara yang baik. Itu. Nah, maka bahasanya dengan merangkul, bukan memukul. Itulah. Itu. Jadi dengan mengajak, bukan dengan mengejek. Itu semuanya. Itu. Ya. Terus? Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ya, yang tadi memusuhi, anti agama, segala macam menjadi teman dalam beragama. Demikian juga suami. Suami yang begitu rupa mungkin nanti diingatkan tentang akhirat, hidup tidak lama, segala macam itu. 50 tahun yang lalu itu siapa suami itu nggak ada, dan 50 tahun yang akan tidak ada. Hidup ini begitu cepat, apalagi ada corona. Bagaimana kalau nanti Anda mati dalam keadaan selingkuh? Wah, bagaimana anak istri? Oh, dia mati dengan Masya Allah, di kamar hotel segala macam. Maka diingatkan. Makanya salah satunya untuk mengingatkan seseorang itu dzikrul maut, diingatkan pada kematian. Gitu. Ya, itu solusinya. Jadi sekali lagi bahwa tadi gimana pertanyaannya? Pertanyaannya sebenarnya ingin minta cerai tapi sama anaknya dicegah karena sebagai IRT yang tidak bekerja. Iya, kalau memang dia ibu rumah tangga tidak bekerja, sebetulnya dapat jaminan dari itu semua. Kalau misalnya mau minta cerai juga boleh-boleh aja boleh. Kondisi seperti itu, tapi nanti pakai peradilan karena nanti akan ditetapkan bagaimana gaji suami itu tetap, karena yang boleh cerai hanya suami istri, tapi anak-anak kan enggak. Anak itu nggak bisa dicerai sampai hari kiamat. Diadopsi orang pun tidak akan jadi berpindah orang tuanya, tetap binnya tetap sama. Nasabnya. Ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Ustadz, saya merasa tidak senang dengan suami saya. Ya. Selama 14 tahun menikah, dia sudah berkali-kali selingkuh. Lalu beberapa tahun terakhir dia jadi tidak mau sholat dan beribadah. Dulu ketika diselingkuhi, tapi dia masih mau sholat, saya masih mau melayaninya. Tapi karena sekarang dia berhenti sholat, saya tidak mau lagi melayaninya. Saya minta cerai, tapi suami saya tidak mau menceraikan. Saya sudah berusaha untuk terus memohon kepada Allah, tapi belum ditunjukkan jalan yang baik. Apakah saya berdosa karena tidak mau melayani suami? Kalau ada alasan, seorang istri boleh menolak ajakan suami. Bahkan itu menjadi bargaining power. Aku mau melayani kalau mau sholat. Kalau nggak sholat, ngapain melayani orang yang nggak sholat? Nggak apa-apa itu jadi. Maka jauh lebih penting sekarang jangan berpikir cerai dulu. Berpikir bagaimana suami ke arah jalan yang benar. Dengan menciptakan 5. 1, suasana agama. Pastikan dimanapun ada suasana agama. Itu suasana agama itu di mobil ada suasana agama, ada mukena, ada itu semuanya, di rumah semuanya beragama. Insya Allah suami tidak mungkin itu kalau suasana agama di rumah, maksud suami datang akan membuat satu kemaksiatan, mau mabuk-mabukan padahal anaknya baca Quran, ininya sedang sholat, sedang kajian. Akan ini suasana agama. Yang kedua, diperlukan teman-teman dekat. Pastikan kita berkumpul, keluarga kita itu kumpul dengan keluarga-keluarga orang soleh. Kalau ketemunya dengan para anggota-anggota pengajian, ketemu dengan orang-orang yang soleh, insya Allah suami juga akan. Jangan pernah pergi bareng dengan suami, kecuali bareng dengan orang-orang yang soleh. Kalau perginya dengan kelompok pengajian. Ini ke kelompok pengajian bapak-bapak ibu mana. Kalau perginya bareng, insya Allah nanti terpaksa mampir masjid semuanya. Oh, tapi ada kulinernya dengan orang-orang yang soleh. Yang mungkin kelompok kuliner dari majelis taklim diajak itu ya, perlu teman. Yang ketiga, diperlukan kajian ilmu ngaji.
Suami istri diajak ngaji bareng, ya. Mengaji kepada siapapun ustadznya. Yang keempat, mohon maaf, diperlukan guru, ya. Artinya ada yang membimbing. Nah, siapalah ustadz keluarga yang bisa diterima suami, diterima anak, diterima istri. Yang kelima, tetap berdoa tadi. Doakan karena hati itu di tangan Allah. Siapa tahu Allah akan membolak-balikkan hati kita untuk menuju kebaikan. Ya. Dan jawabannya, kalau secara hukum nggak berdosa karena nggak mau melayani suami Boleh. karena alasan. Ada alasan, tadi. boleh. Ya, tapi solusinya mungkin diajak sholatnya dengan 5 ya, tahap. 5 tadi ya. 5 hal yang harus disiapkan untuk bagaimana mengkondisikan supaya tidak usah mikir cerai dulu, tapi pikirlah bagaimana suami jadi lebih baik. Pertanyaannya udah habis. Ya. Mungkin mau tak simpulin dulu ya dari pertanyaan pertama tadi. Yang pertama tadi si istri udah memberi izin suami untuk menikah lagi dengan syarat harus lebih tua dan yang mencarikan istrinya tadi. Kayak gitu tuh malah kondisi yang ideal. Ya, dan walaupun tidak harus lebih tua, artinya mana yang mungkin. Ya. Dan istri boleh-boleh aja membuat syarat seperti itu, suaminya nggak ada masalah itu. Dan suaminya juga kalau bisa memenuhi syarat itu ya. Iya, kalau itu untuk kebaikan bersama. Terus yang kedua tadi, hukum menikah sembunyi karena istrinya yang pertama nggak tahu. Kalau bisa, kalau secara hukum boleh, tapi secara moral hukum jangan dilakukan. Sekali lagi, pokoknya urusan nikah lagi itu sebaiknya semuanya transparan, itu kompromis. Ya. Supaya dari awal berjalan dengan baik. Ya, jangan sampai kita itu meraih yang baru tapi merusak yang lama. Itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, makanya berpikir satu, jangan mengganti ya, mengganti itu akan menyakitkan. Kalau terpaksa menambahi, boleh nambahi istri itu, tapi harus untuk kebaikan bersama. Artinya dilihat itu baik untuk agama bagaimana, untuk kehidupan gimana, akibat yang muncul bagaimana. Nah, jangan saling merusak ya. Terus yang ketiga tadi mirip juga, tapi pertanyaannya adalah boleh nggak kalau saya memberitahu istri pertamanya? Kalau misalnya kondisinya nggak memungkinkan atau malah lebih membawa masalah, mungkin sebaiknya dipikirkan ulang, tapi idealnya harusnya sama-sama tahu. Ya. Terus yang keempat tadi, kalau mau cerai karena suaminya udah selingkuh dengan perempuan lain, tapi posisinya sebagai ibu rumah tangga, boleh kalau mau cerai dan ada solusi juga di pengadilan, nanti akan ada tanggungan bagi laki-laki untuk karena tetap itu kekhawatirannya terhadap anak-anak. finansial ya. Dan finansial itu ada aturan di negeri ini supaya nanti ada gaji suami itu disahkan oleh bendahara untuk istri yang diceraikan, bukan hanya untuk istrinya tapi untuk anak-anak yang dia ngasuh. Bahkan nanti kalau kajiannya detail ya, seorang istri itu boleh minta gaji atas pengasuhan, atas penyusuhan kepada anaknya. Jadi konsepnya anak itu kan anaknya bapaknya. Jadi kalau seorang ibu nyusuin minta gaji boleh. Ya, ini anakmu, nyusuin ini kan gitu. Karena biaya menyusui itu punya hak. Ini kalau dilihat dari hak. Tapi masuk suami istri akan mencari seperti itu. Tapi mendidiknya itu sendiri, mengasuhnya, menemani tidurnya itu semuanya itu digaji, itu boleh dia minta gaji. Aku mau menyusuin anakmu gitu. Nah kan anakmu juga, iya, tapi kan anakmu juga. Saya minta sebulan 10 juta, enggak apa-apa. Gitu. Cuman kalau seorang istri begitu ya materi banget ya, cari aja yang enggak perlu ya. Terus yang terakhir, apakah berdosa kalau tidak mau melayani suami yang udah selingkuh terus nggak mau sholat? Nggak berdosa dan nggak boleh aja menolak, tidak mau melayani. Terus solusinya tadi dikondisikan. Arahkan dong, jangan masa kita akan membuat seperti itu terus ya. Itu kan bom waktu nanti. Ya. Pengkondisian agama supaya lebih baik. Oke, udah selesai pertanyaannya. Terima kasih Ayah udah jawab. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang udah mengirimkan pertanyaan. Semoga jawaban dan obrolan episode kali ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua dan juga memberi manfaat bagi pendengar yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman masih
mau tanya seputar topik ini atau boleh juga topik yang lain, bisa komentar di kolom komentar YouTube atau di DM Instagram Ayah di @ustadzwijayanto_official. Kalau gitu, sekian dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.